Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, nomor NIM saya 2001063, MK Akhlak Tasawuf, materi Mahabbah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Jailani SUD MPD. Nah, sebelum saya memaparkan materi saya mengenai Mahabbah, di sini saya ingin memperkenalkan kampus saya dulu. Nah, buat teman-teman atau buat masyarakat yang ada di Kabupaten Pali, tidak perlu jauh-jauh untuk kuliah. Nah, tempat kuliah kami ada di Stit Mambaul Hikam Kabupaten Pali, yaitu ada di KM 10 di belakang Perumahan Alam. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memaparkan materi saya mengenai Mahabbah. Mahabbah, cinta yang dikenal dengan dalam bahasa mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara bahasa berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah dapat pula berarti dengan kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Mahabbah dapat pula mahabbah dapat dengan kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Al-mahabbah merupakan hal keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikan kemutlakan. Mahabbah, kecintaan Allah kepada hamba yang mencintainya, itu selanjutnya dapat mengambil bentuk irada dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya dalam bentuk pahala dan nikmat yang melimpah. Nah, di sini menurut Harun Nasution, pengertian mahabbah yang pertama ada fatu kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Kemudian yang kedua ada menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Kemudian yang ketiga ada mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari yang dikasihi, yaitu Tuhan. Nah, kemudian ada bagian B, ada macam-macam mahabbah. Dalam Al-Quran dicintai memiliki pengertian, ada 8 pengertian. Yang pertama, mahabbah mawaddah adalah jenis cinta menggebu-gebu, membara dan menggemasi orang yang memiliki cerita jenis mawaddah. Kemudian yang kedua, mahabbah rahmah, cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta jenis rahmah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding terhadap diri sendiri. Kemudian ada yang ketiga, mahabbah mail, adalah jenis cinta yang untuk sementara sangat membara sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan. Nah, cinta jenis mail ini dalam Al-Quran disebut dalam konteks orang poligami, di mana ketika sedang jatuh cinta kepada yang muda, antamilu kulla almain, cenderung mengabaikan kepada yang lama. Nah, kemudian ada yang keempat, mahabbah sahab, adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil, dan memabukan. Nah, orang yang terserang cinta jenis sahab ini kad syahafaha hubba, bisa seperti orang gila, lupa diri dan hampir tak menyadari apa yang dilakukan. Nah, Al-Quran mengisahkan bagaimana cintanya Zulaika, istri pembesar Mesir, pada bujangnya Yusuf. Nah, kemudian ada yang kelima, mahabbah rafa, yaitu rasa kasih yang mendalam sehingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Misalnya,
kasihan kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk sholat, membelanya meskipun salah. Al-Quran menyebutkan ini ketika mengingatkan agar janganlah cinta rafah menyebabkan orang tidak menegakkan hukum Allah. Kemudian ada yang keenam, mahabbah sabwah, yaitu cinta buta yang mendorong perilaku menyimpang tanpa sanggup mengelak. Al-Quran menyebutkan ketika mengisahkan bagaimana Yusuf berdoa agar dipisahkan dengan Zulaikha yang setiap hari menggodanya, mohon dimasukkan penjara saja. Sebab jika tidak lama kelamaan Yusuf tergelincir juga untuk perbuatan bodoh. Wa illa tasrif ani kaidahuna asbu ilaihina wa akun min al jahilin. Nah, kemudian ada yang ketujuh, mahabbah sauq atau rindu. Mahabbah ini bukan dari Al-Quran tetapi dari hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa rindu berjumpa Allah, pasti waktunya akan tiba. Nah, kalimat kerinduan ini kemudian diungkapkan dalam doa sur dari hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada yang kedelapan, mahabbah kulfah, yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang bersifat positif. Meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh anaknya untuk menyapu, membersihkan kamar sendiri meski ada pembantu. Nah, kemudian jenis cinta ini Al-Quran ketika menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Layu kalifullah nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian ada bagian C, dasar-dasar ajaran mahabbah. Yang pertama ada dasar syara. Ajaran mahabbah memiliki dasar dan landasan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran tentang cinta khususnya dan tasawuf umumnya dalam Islam tidaklah mengadopsi dari unsur-unsur kebudayaan asing atau agama lain. Yang kedua, ada dasar filosofi. Dalam mengelaborasi dasar-dasar filosofis ajaran tentang cinta mahabbah, Al-Ghazali merupakan ulama tasawuf yang pernah melakukan dengan cukup bagus. Menurut beliau, ada 3 hal yang mendasari tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitasnya. Yang pertama, cinta tidak akan menjadi tanpa proses pengenalan atau ma'rifat dan pengetahuan idrak. Manusia hanya akan mencintai sesuatu atau seseorang yang telah ia kenal, karena itulah sebab mati tidak memiliki rasa cinta. Nah, kemudian yang B ada cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuan. Semakin intens pengenalan dan semakin dalam pengetahuan terhadap sesuatu objek, maka semakin besar peluang objek itu untuk dicintai. Selanjutnya, jika semakin besar kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh dari objek yang dicintai, maka semakin besar pula cinta terhadap objek yang dicintai. Yang ke-C ada manusia tentu mencintai dirinya. Hal yang pertama yang dicintai oleh makhluk hidup adalah dirinya sendiri dan eksistensi dirinya. Cinta kepada diri sendiri berarti kecenderungan jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan kelangsungan hidupnya. Kemudian ada bagian D, tujuan dan kedudukan mahabbah. Al-mahabbah dapat berarti kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya.
Mahabbah pada tingkat selanjutnya berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk mencapai tingkat rohani tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Kemudian bagian E, mahabbah, paham mahabbah menurut tokoh sufi. Nah, di sini ada bagian F, mahabbah dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada surat Ali Imran ayat 31 yang artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscayanya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 4, artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam merongganya. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 91, artinya katakanlah, yang menurunkan kemudian sudah kamu menyampainya Al-Quran kepada mereka, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Yang keempat ada surat Fussilat ayat 30, artinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat ada surat Fussilat ayat 30, artinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, dia masuk surga. Kemudian yang kelima, surat Ibrahim ayat 24, artinya barang siapa Allah tidak membuatkan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Yang keenam ada surat Fatir ayat 10, artinya kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Nah, itulah pengertian dari saya mengenai mahabbah, yaitu mencintai secara mendalam. Nah, mahabbah itu sesuatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati sehingga sifat-sifat yang cintai Tuhan masuk ke dalam diri yang mencintai. Tujuan mahabbah adalah untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai mahabbah, mencintai secara mendalam. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.